Shalom, sahabat Alkitab sekalian. Selamat datang dalam program Bincang Alkitab, program bincang santai dan interaktif yang digagas oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang membahas tema-tema yang selalu relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, tentu saja dalam perspektif Alkitabiah. Dan sahabat Alkitab sekalian, bersama saya Vince dan juga narasumber kita pada siang atau sore hari ini adalah Bapak Tri Harmaji PhD. Nah, beliau adalah pembina penerjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia dan telah hadir bersama kita. Dan kita akan bahas sebuah tema yaitu pencemaran nama baik dalam perspektif Alkitab, kesaksian palsu dan nilai sebuah nama. Nilai sebuah nama. Terima kasih sekali Pak Tri karena menemani kami semua ya untuk belajar pada hari ini, Pak. Sama-sama, Bunda. Dan sahabat Alkitab sekalian, seperti biasa, untuk 1 jam ke depan, nah kita akan membahas ya tentang tema kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk dalam materi dan diskusi, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan informasi. Tetapi saya memberi himbauan dan saya sering berkunjung di tempat mereka masing-masing atau di rumah mereka supaya mereka bisa bergabung dan bisa semangat untuk belajar. Di ujung selatan Pulau Nias, di antara gugusan pulau-pulau batu, harapan sedang dinyalakan melalui firman Tuhan. Sejak April 2025, Lembaga Alkitab Indonesia menjalankan program pembaca baru Alkitab bagi masyarakat di Nias Selatan. Sebanyak 1.115 warga belajar, kini dengan tekun belajar mengikuti program ini. Huruf demi huruf mereka pelajari, kata demi kata mereka mengerti. Dan dari setiap halaman yang dibaca, lahirlah harapan baru. Hingga kemampuan membaca nantinya akan menjadi terang yang menuntun hidup mereka dalam keluarga, dalam iman, dan dalam masa depan. Ketika ada pemilihan pengerja, banyak yang menolak karena memahami Alkitab secara khusus untuk membaca masih jauh. Tapi melalui pembekalan ini, mereka bisa mulai ada menunjukkan bagaimana kerinduan mereka untuk datang ke gereja. Program ini akan berlangsung hingga Mei 2026 dengan kebutuhan dana yang diperlukan sebanyak Rp422.835.000. Perjalanan masih panjang dan mereka membutuhkan dukungan kita. Mari menjadi bagian dari perubahan ini. Dukung saudara-saudara kita yang sedang belajar membaca Alkitab. Setiap doa dan dukungan Anda membawa mereka semakin dekat dengan firman Tuhan. Ya, sahabat Alkitab sekalian, mungkin ketika kita mendengar di media sosial atau media massa ya, kadang kita mendengar tentang ada pemberitaan ketika seseorang atau biasanya tokoh publik, dia merasa tersinggung lalu dia menggugat dengan gugatan pencemaran nama baik gitu ya. Nah, apakah sahabat Alkitab juga menyadari bahwa tema tentang pencemaran nama baik ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang penting tidak hanya di zaman sekarang ya, yang orang mulai memiliki kesadaran untuk uh, menjaga nama baiknya gitulah ya. Ternyata di Alkitab juga ketika kita jeli membaca, kita juga menemukan tentang tema ini. Dan meskipun tema pencemaran nama baik ini seringkali dianggap sebagai pelanggaran yang mungkin tidak terlalu serius untuk beberapa kalangan, nah tetapi di Alkitab kita melihat bahwa Alkitab menempatkannya sebagai persoalan yang cukup serius. Dan ini terbukti karena dia masuk ke dalam 10 perintah Tuhan ya yang kita temukan di dalam Ulangan pasal 5 ayat 20. Nah, di tengah berbagai kasus tuduhan palsu yang terjadi hingga hari ini, ternyata Alkitab tuh sudah sejak lama memperingatkan betapa besar dampak dari kesaksian dusta terhadap kehidupan seseorang. Nah,
Di Alkitab juga kita akan menemukan bahwa nama itu bukan sekadar sebutan atau panggilan, tetapi merupakan sebuah identitas yang perlu dihormati dan bahkan itu merupakan warisan hidup yang sangat berharga daripada kekayaan, bahkan kalau kita membacanya di dalam Amsal 22 ayat 1 yang harus dijaga dan tidak boleh dicemarkan. Nah, merespon tentang hal ini, nah apakah mungkin di antara sahabat Alkitab ada yang baru kayak klik gitu ya, oh iya ya ternyata ini bahas tentang pencemaran nama baik ya. Mungkin kita selama ini selalu melihatnya tuh kasus-kasus yang berat-berat saja gitu, misalnya pembunuhan, pencurian gitu ya kalau kita melihat dalam 10 firman Tuhan. Tapi ternyata ada juga loh tentang pencemaran nama baik. Nah, buat sahabat Alkitab yang sudah penasaran mungkin kita bisa langsung saja mendengarnya dari Pak Tri Harmaji. Silakan Pak Tri. Iya, terima kasih Pinca. Betul ya. Jadi pencemaran nama baik itu seperti seolah-olah sebuah pelanggaran atau sebuah kejahatan yang biasa-biasa aja karena Iya. kalau misalnya orang dicemarkan nama baiknya atau dituduh, difitnah sedikit, dia nggak apa-apa ya. Dia nggak akan sakit, Iya. dia nggak akan apa kakinya nggak akan patah atau dia nggak akan mati. Tetapi sebenarnya ini adalah kejahatan yang sangat serius. Jadi tergantung pencemarannya, ya kan? Karena ada beberapa orang yang dicemarkan dalam arti dituduh ya, karena pencemaran nama baik itu kan adalah tuduhan palsu tanpa bukti dengan maksud untuk menghancurkan yang pertama reputasi dan yang kedua kehidupan seseorang. Kalau reputasinya hancur, orangnya juga hancur ya, hidupnya hancur begitu. Nah, di dalam Alkitab banyak kasus di mana eh, tuduhan palsu atau pencemaran nama ini berakhir pada kematian juga, Pinja. Seperti misalnya orang dituduh menghujat nama Tuhan. Dan hukuman untuk menghujat nama Tuhan apa di dalam Alkitab? Iya. Dirajam batu ya sampai mati. Jadi ini sangat serius ya, sangat serius. Dan ternyata itu sudah dilakukan dari zaman dulu ya, sampai sekarang masih ada. Dan sekarang juga diatur tersendiri ya dalam kitab undang-undang hukum pidana ada, kemudian undang-undang ITE ada, karena sekarang pencemaran nama baik bukan hanya langsung diucapkan, tetapi juga bisa melalui media sosial. Jadi ini kasus yang sangat serius, Vincent. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu sebenarnya ada banyak contoh ya. Jadi kalau kita sekarang melihat di sini juga ada contoh, ada kasus pencemaran nama baik yang sampai saat ini ya, yang sudah bertahun-tahun nggak pernah selesai itu kasus ijazah palsu ya. Ijazah palsu ya, sampai sekarang belum selesai. Jadi sudah diproses hukum tetapi belum selesai bagaimana endingnya. Nah, dari zaman dulu juga ada. Seperti misalnya kalau di dalam perjanjian lama itu ada Yusuf ya. Kemudian ada Yeskiel. Yeskiel. Eh, bukan Yeskiel, sorry. Yeremia ya. Yeremia. Yeremia. Jadi Yeremia itu dulu pernah dituduh membelot ya kepada pasukan Kasdim. Yang mana karena tuduhan itu sebenarnya dia nggak membelot, dia mau pergi untuk menjual tanah, tetapi dia dituduh membelot ya karena tanahnya itu berada di wilayah yang sudah dikuasai oleh musuh. Akhirnya dia tangkap di penjara. Dan seperti yang saya bilang tadi, Pinja, ini bisa berakibat fatal. Itu terjadi dalam kasus Nabot. Ya, kalau kita pernah ya ini cerita yang sangat terkenal ya. Iya. Jadi karena Raja Ahab ingin kebun anggurnya, tapi Nabot tidak mau jual, Isabel licik ya, tuduh aja pakai pencemaran nama baik, difitnah. Difitnah apa? Difitnah bahwa Nabot ini baru saja menghujat Allah dan menghujat raja. Akhirnya apa? Akhirnya dia dihukum ya, dihukum, dirajam batu sampai mati. Dan tentu saja di dalam perjanjian baru ada nama Yesus ya. Yesus itu juga difitnah karena dia tidak punya kesalahan sebenarnya, tapi oleh guru para pemimpin Yahudi sudah kesel banget ya dengan Yesus ini. Dia mencari saksi-saksi palsu. Nah, ini senjata mereka, mencari saksi-saksi palsu. Nah, kita tidak akan membahas ini semua, Pinja. Kita bahas salah satu kasus saja ya, dari perjanjian lama, dan kita bisa belajar dari sana. Contohlah kita ambil Yusuf ya. Yusuf ini juga menjadi korban pencemaran nama baik, menjadi korban fitnah. Jadi Yusuf itu ceritanya kan dia dijual ke Mesir ya. Jadi dia setelah di Mesir dijual kepada seseorang bernama Potifar. Jadi dia masuk ke rumah Potifar itu sebenarnya sebagai
seorang budak belian yang posisinya sangat rendah. Tapi karena dia kualitasnya bagus, akhirnya dia mendapat posisi yang bagus. Dia kerja dengan baik dan kemudian dipercaya oleh tuannya, yaitu oleh Potifar. Tetapi sayangnya kemudian istri dari Potifar ini suka ya sama si Yusuf ini, karena Yusuf ini mungkin muda, ganteng, cakap ya mungkin ya. Jadi suka, dan karena nggak bisa menahan diri ya, akhirnya istri Potifar ini merayu Yusuf untuk tidur bersama. Ya, Yusuf nggak mau ternyata ya. Dia punya prinsip ya. Dia takut kepada Tuhan dan tidak mau mengkhianati si Potifar ini tuannya ya. Jadi dia tidak mau. Nah, karena merasa tertolak, mungkin ya merasa tertolak. Jadi istri Potifar ini mungkin harga dirinya runtuh ya. Jadi dia marah besar. Lalu setelah marah besar, dia ingin membalas dendam kepada Yusuf. Dengan cara apa? Dengan cara menfitnah Yusuf bahwa Yusuf ini mau memperkosa dia. Nah, ini fitnahan ini adalah pencemaran nama baik. Dan tentu saja kemudian karena pencemaran ini Yusuf akhirnya dihukum ya. Dia ditangkap oleh tuannya dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dan apa yang terjadi pada Yusuf? Kerugian apa yang dialami Yusuf? Ya, Yusuf dari dia membangun hidupnya kan sebenarnya nggak baik ya, karena dia dijual oleh saudaranya, kemudian dibeli jadi budak belian. Dia membangun apa? Hidupnya sampai akhirnya bekerja di tempat Potifar dan katakanlah karirnya bagus, karirnya. Tapi begitu ada fitnah itu, satu kali fitnah, hancur seluruh hidupnya. Dia masuk penjara. Dan berapa lama dia penjara? Ya, tidak jelas ya, tidak ada keterangan khusus di dalam cerita itu berapa lama dia masuk penjara. Tetapi perkiraan ya mungkin antara 3 sampai 10 tahun. Jadi tergantung waktu, tergantung ini apa? Tergantung tafsiran kita kira-kira berapa lama dia bekerja sebelum akhirnya masuk ke dalam penjara. Karena apa? Karena ketika dia dijual, dia berumur 17 tahun, dan ketika akhirnya dia dipanggil Firaun untuk mengartikan mimpi itu, dia berumur 30 tahun. Jadi ada jeda waktu 13 tahun ya, antara dia dijual dan akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Jadi kira-kira antara 3 sampai 10 tahun. Cukup di dalam penjara. Gitu. Bukan sesuatu yang enak ya, benar-benar menghancurkan. Nah, bagaimana ya sikap Yusuf waktu itu menghadapi pencemaran nama baik? Kalau kita lihat ya di dalam ceritanya, Yusuf seakan-akan ya ditangkap kemudian masuk ke penjara begitu saja seperti nggak ada perlawanan, betul ya? Tapi sebenarnya Yusuf ini melakukan perlawanan cuma karena posisinya ya dia cuma sebagai hamba ya, hamba, dan lawannya itu langsung bos besarnya begitu. Jadi dia langsung kalah. Tetapi kalau kita coba Vince tolong bacakan gitu ya. Kejadian 40 ayat 14. Jadi penting ya bagi kita untuk kalau misalnya nama kita dicemarkan ya kita harus malah dan ini dicontohkan oleh Yusuf. Mungkin satu-satunya orang yang nggak pernah melakukan perlawanan dan nggak mau melakukan perlawanan dalam kasus pencemaran baik itu cuma satu, yaitu Yesus ya. Tapi Yesus bukan nggak berarti nggak pernah berjuang ya. Dia sebenarnya ada berjuang, yaitu waktu di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Tuhan. Bapa kalau bisa lalukan. Nah, ini sebenarnya. Oke, coba Vincent. Di Kejadian 40 ayat 14 ya Pak ya. 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 Tetapi ingatlah kepadaku ketika keadaanmu baik kembali. Tunjukkanlah kebaikanmu kepadaku dengan menceritakan tentang aku kepada Firaun supaya aku dikeluarkan dari rumah tahanan. Ayat 15. 15. Sebab sesungguhnya aku diculik dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dijebloskan ke dalam liang tahanan ini. Ya, karena mungkin waktu pengadilan dia tidak punya kesempatan untuk membela diri, atau mungkin bahkan dia tidak diadili sama sekali ya secara adil. Dia ketika ada kesempatan ya dia mau mencari keadilan ya. Jadi ketika waktu itu seorang juru minuman masuk penjara kemudian bermimpi dan ditafsirkan oleh Yusuf, sebagai balasan Yusuf minta supaya perkaranya ini diadukan
ya kepada Firaun gitu. Supaya apa? Supaya Firaun bisa melihat kasusnya dan dia bisa dibebaskan. Jadi ya orang yang menjadi korban pencemaran nama baik memang harus membela diri ya karena nama itu penting. Jadi kalau kita lihat sekarang orang nggak suka pencemaran nama baik dan dia melawan secara hukum itu ya saya pikir memang itu yang harus dilakukan ya. Nah hukumannya apa Punca di dalam Alkitab terhadap kejahatan ini? Karena kejahatan ini kan kayak nggak serius tapi ini sebenarnya serius ya karena ada kayak contoh Nabot tadi dia sampai kehilangan nyawa gara-gara kejahatan pencemaran nama ya kejahatan pencemaran. Kalau Yusuf dia di penjara, Nabot Yeremia dia masuk penjara juga. Kemudian Yesus dia mati ya dia mati karena ini lumayan serius ya lumayan serius. Nah apa hukuman persisnya di dalam perjanjian lama? Nah di perjanjian lama itu gini ya sistem hukuman di sana itu pada waktu itu nggak seperti sistem hukuman modern ya ya sudah jauh lebih canggih ya jadi lebih akurat gitu dalam menentukan apakah orang itu benar-benar melakukan kesalahan atau membuktikan tuduhan jadi tuduhannya itu benar atau enggak itu sistem peradilannya sudah lumayan akurat tapi zaman dulu enggak ya jadi zaman dulu itu hanya mengandalkan saksi jadi 2 atau 3 saksi itu sudah cukup. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang itu ya namanya alat bukti ya. Alat bukti yang diuji di pengadilan itu banyak. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada dokumen, ada surat, ada rekaman ya. Kalau sekarang ada rekaman CCTV, ada macam-macam. Kemudian ada petunjuk dan tentu saja ada yang namanya keterangan terdakwa. Jadi orang yang dituduh itu juga dimintai keterangan. Kalau zaman dulu nggak, yang penting ada 2 saksi, 2-3 saksi, semuanya udah hakim langsung bisa memutuskan. Nah, jadi saksi, saksi ini sangat krusial di dalam sistem peradilan Israel kuno pada waktu itu, atau dia di dunia kuno pada waktu itu. Karena itu kejahatan pencemaran nama baik yang cuma mengandalkan saksi itu sebagai alat bukti, ini menjadi persoalan yang sangat serius. Betul seperti yang Vince tadi bilang, sampai ini masuk dalam 10 hukum. Karena katakan 10 hukum ya, 10 hukum itu 5 anjuran dan yang 5 itu larangan-larangan ya, jangan ini, jangan ini. Ada banyak jenis kejahatan, tetapi yang masuk 5 ini ya bisa dikatakan sebagai induk ya, induk dari macam-macam kejahatan yang lebih kecil-kecil. Jadi ini penting banget. Oke, Vince, kita coba buka Ulangan 19 ayat 16 sampai 20. Jadi ini hukuman di dalam Perjanjian Lama atau di dalam Alkitab untuk orang-orang yang melakukan pencemaran nama baik. Tentang 16 sampai 20 ya Pak ya? Sampai 21, Vince. Oh sampai 21. Ya, jadi di Ulangan 19 ayat 15 sampai 21. Ya, boleh. Ya. Hukum tentang saksi ya judulnya. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Hanya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara dianggap sah. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang berperkara itu harus berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan para imam dan hakim yang ada pada waktu itu. Hakim-hakim itu harus memeriksanya dengan teliti. Apabila ternyata saksi itu seorang saksi dusta yang telah memberi tuduhan palsu terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau lenyapkan yang jahat dari tengah-tengahmu. Lalu orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau memandang dengan belas kasihan, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki.
Ya, jadi ini adalah hukuman kalau ternyata orang yang melakukan pencemaran nama baik atau melakukan tuduhan itu terbukti bahwa tuduhan itu nggak benar. Jadi tuduhan yang nggak benar itu kategorinya pencemaran nama baik. Kalau tuduhannya benar ya bukan. Kalau tuduhannya benar ya berarti yang dihukum ya orang yang dituduh itu. Tetapi kalau tuduhannya nggak benar berarti orang yang menuduh itu harus dihukum. Dan hukumannya apa? Hukumannya adalah seperti yang dia maksudkan kepada orang yang dituduhnya. Kalau misalnya seorang menuduh ya, menuduh si A mencuri, kalau mencuri hukumnya misalnya potong tangan ya. Jadi kalau terbukti bahwa dia nggak mencuri dan orang ini cuma menuduh dia saja, cuma memfitnah, maka orang yang menuduh ini harus dipotong tangannya. Jadi seperti itu ya. Ayat 9 itu 19 dikatakan, maka kamu harus memperlakukannya, ini saksi palsu ya. Saksi palsu atau penuduhnya itu. Maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Nah, janganlah engkau memandang dengan belas kasihan. Jadi kita nggak boleh punya belas kasihan kepada orang-orang yang semacam itu ya. Jangan kasihan. Ya sekarang kan ada ya namanya restoratif justice ya, restoratif justice. Ya, jadi kita bisa memaafkan kalau orangnya minta maaf ya. Jadi kita boleh belas kasihan. Zaman dulu nggak boleh ada belas kasihan. Nggak mengaku udah, dia harus dihukum. Sebab berlaku nyawa ganti nyawa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Jadi ini ya setimpal, sepadan begitu. Jadi kalau dia tuduh mencuri hukuman potong tangan, kalau nggak terbukti dia harus potong tangan. Jadi kalau misalnya seperti tuduhan Isabel tadi, saksi-saksi palsu yang dia bayar itu kan menuduh si Nabot ini, menghujat nama Allah dan raja. Kalau itu tidak terbukti karena hukumannya mati ya. Kalau itu nggak terbukti ya saksi-saksi itu yang harus kemudian dihukum mati. Dan tentu saja penuduhnya juga harus ya, harus ikut ya, harus ikut. Jadi ini hukumannya sangat keras ya. Ini hukuman yang sangat keras. Nah, kerasnya hukuman terhadap kasus pencemaran nama baik atau kejahatan pencemaran nama baik ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang serius yang sejak dulu dilakukan, sudah dilakukan orang gitu. Yang sayangnya sampai sekarang terus dilakukan. Oke, Vincent. Jadi itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lain. Kenapa tidak boleh mencemarkan nama baik? Kenapa tidak boleh memfitnah nama orang? Ya, karena nama itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Nama itu bukan hanya sebutan. Di dalam Alkitab dan sebenarnya juga dalam kehidupan kita ya, dalam semua masyarakat percaya bahwa nama itu bukan sekedar sebutan. Nama itu punya arti ya. Nama itu identitas, karakter, dan tentu saja dibangun sebagai sebuah reputasi dan kehormatan seseorang. Makanya nggak main-main namanya. Apalah arti sebuah nama, ada pepatah semacam itu. Tapi itu nggak benar ya. Kalau orang Jawa nama itu ada artinya zaman dulu. Kalau sekarang nggak. Sekarang orang sudah kehilangan itu saya rasa ya. Yang bikin nama yang penting terdengar bagus, terdengar keren. Kalau dulu nggak, nama itu doa ya. Orang tua ngasih nama anak itu supaya nanti anaknya jadi seperti ini gitu. Hidupnya seperti ini. Nah, ada pepatah juga yang mengatakan yang terkenal ya. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Jadi apa yang paling penting dari seekor gajah yang paling berharga? Gadingnya ya. Kalau mati semuanya busuk, tapi gadingnya dia tetap tinggal gitu. Yang paling berharga dari seluruh apa ya, body gajah itu, seluruh hidup gajah itu ya tetap tinggal gading. Manusia mati juga. Manusia kalau mati ya sudah selesai. Tetapi yang tidak selesai satu, nama ya. Baik, nama buruk itu tetap dikenang orang. Makanya kita masih dengar ada nama Yusuf ya. Ada nama Yesus, ada nama. Karena nama itu sebenarnya nggak akan pernah mati gitu. Nah, kita berpikir bahwa hidup kita itu cuma membangun karir ya, membangun kekayaan, kerja, ngumpulin duit gitu. Membangun kekuasaan yang dinasti-dinasti itu kalau kita tahu ada dinasti kekuasaan ya, orang ngomong soal dinasti. Jadi hidup itu nggak cuma membangun kekuasaan, membangun impian atau membangun yang lain-lain. Tapi kita lupa kalau dalam semua usaha itu tanpa kita sadari sebenarnya kita juga sedang membangun nama ya. Dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, dalam hubungan sosial kita.
sebenarnya nggak kita sadari bahwa kita itu sedang membentuk nama kita itu jadi seperti apa, betul kan? Nah, karena nama itu bukan hanya diberi tapi dibangun ya dari sejak kita lahir sampai sekarang hidup kita. Ini nama itu sangat-sangat berharga. Makanya kalau kita baca ya di dalam, coba kita baca Pinjal, kita perut 4 ayat 4 ya. 4 ayat 4. Mm-mm. Jadi menurutku, sebaiknya ku beritahukan langsung kepadamu. Belilah ladang itu di hadapan orang-orang yang duduk di sini dan di Oh, hadapan tua-tua bangsa kita. sebentar, Rut 4 ayat 4 Pinjal. Rut, Perut, ya. ya kita perut. Kita perut ini yang judul perikopnya Rut menjadi istri Boas ini ya Pak? Oh iya betul. Apakah saya salah mengutip? Rut Eh, ayat 4 ayat 4 bunyinya seperti itu ya? iya. Oke ya. Oke, ini saya baca ya. Saya lupa ini ayatnya berapa, tapi ini. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, ini mungkin agak di bawah ya, agak di bawah. Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus ya, seorang penebus yaitu ketika Rut akhirnya melahirkan anak. Kiranya nama anak ini termasyhur di Israel. Jadi yang diharapkan apa? Nama ya. Jadi yang menjadi doa para tetangga atau para ibu yang diharapkan oleh para ibu di Israel kuno pada saat itu bukan supaya anaknya ini nanti hidupnya kaya raya atau apa begitu. Tapi supaya namanya termasyhur. Termasyhur dalam arti yang baik ya pasti ya. Supaya namanya termasyhur. Jadi nama itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting eh, dalam kacamata Alkitab, dalam kacamata budaya orang Israel pada saat itu. Dan tentu saja dalam kacamata kita ya, itu juga sangat-sangat penting. Makanya perlu dilindungi dengan hukum semacam itu. Karena apa? Maaf, tadi ayat 14 Pak ternyata. Oke, 14 ya punca ya. Iya, Oke. Ayat 14 jadi iya. ada apa? Angka satunya Angka kehapus. satunya kelewat. Iya. Iya, jadi seperti itu Wince ya. Nah, Iya. jadi kita berharap bahwa namanya termasyur. Termasyur itu bukan hanya terkenal ya. Kalau sekarang itu terkenal gampang ya, Wince ya. Bikin sensasi terkenal ya. Gampang sekali di era media sosial ini. Kalau kita bikin sensasi atau apa begitu, langsung viral. Gitu. Tapi zaman dulu untuk menjadi benar-benar masyur itu nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu dan tidak dalam arti yang superficial itu. Nggak dalam arti yang apa ya, eh, seremeh seremeh temeh itu gitu. Nggak Maksudnya ini sekedar sering dibicarakan gitu ya Pak ya. ya tidak sekedar sering dibicarakan, tetapi benar-benar termasuk dalam arti nama itu dihormati orang, ya kan? Dihormati orang menjadi rujukan. Ya, itu adalah doa dari ibu-ibu untuk anak-anaknya di Israel pada masa itu. Nah, coba kita baca lagi di dalam kitab Amsal ayat pasal 22 ayat 1 ini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, ini adalah kitab kebijaksanaan ya. Jadi ini adalah nilai-nilai eh, nilai-nilai hidup atau filosofi hidup yang dimiliki oleh Alkitab zaman Perjanjian Lama. Yang mengatakan bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan. Kalau sekarang capital atau modal sosial yang paling berharga itu atau modal ya dalam apa apa namanya um, dalam permainan kehidupan manusia itu adalah uang. Jadi ekonomi kapital itu yang terpenting karena dia bisa membeli apapun ya, membeli apapun. Kamu bisa beli apa saja dengan uang. Membeli kekuasaan bahkan bisa. Untuk jadi seorang pejabat atau seorang presiden kamu butuh uang. Kamu nggak butuh uang nggak bisa. Karena kamu harus bayar banyak orang, harus campaign segala macam ya. Jadi uang bisa membeli apa-apa. Tetapi filosofi hidup dari orang-orang perjanjian lama mengatakan bahwa nama baik
itu lebih berharga daripada kekayaan. Bukan hanya kekayaan, kekayaan besar. Jadi dari kekayaan besar. Jadi kalau kita eh, lihat Raja Salomo ya, Raja Salomo kan dikatakan sebagai raja yang paling kaya, kayak luar biasa. Tapi kenapa dia namanya kalah dengan Daud? Ya, ya kan? Daud. Jadi raja yang paling terkenal di Israel dan paling dihormati di Israel sampai sekarang ini bukan Salomo. Walaupun Salomo itu pemerintahan, dia menjadi raja yang paling besar sebenarnya di Israel. Dari segi kekayaan, dari segi apa prestasi yang dicapai ya karena dia membangun bait Allah segala macam. Tapi namanya kalah dari Daud. Karena apa? Karena nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Ya. Dan tentu saja nama itu bukan sekedar nama ya. Nama itu punya arti gitu. Dan nama itu adalah panggilan hidup. Ya, coba kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 5. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Iya, betul. Jadi ketika Allah memanggil Abram, itu namanya langsung diganti gitu. Karena nggak cocok lagi dengan panggilan ya, panggilan Allah untuk orang ini gitu. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita nggak dikasih nama baru. Nah, ini tradisi ya. Tetapi di dalam Alkitab kita belajar bahwa bagi Allah nama itu penting ya. Jadi itu harus menunjukkan panggilan Dia. Oh, Abram ini satu orang yang mau dipanggil, aku jadikan bapak segala bangsa. Wah, nggak cocok nih namanya. Harus ditambahin. Jadi dari Abram menjadi Abraham. Ada satu contoh lain. Kita baca, Vincent. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Iya, ini nama Israel ini ternyata kita sebut bangsa Israel atau negara Israel yang sangat terkenal dan berperang. Tapi nama Israel ini sebenarnya bukan nama main-main ya. Nama Israel ini adalah nama pemberian Allah kepada seseorang. Jadi nggak banyak ya manusia yang dikasih nama langsung atau diganti nama ya oleh Tuhan. Dan Israel ini salah satunya gitu. Jadi dia diganti dari nama Yakub yang artinya cukup negatif sebenarnya. Karena Yakub itu artinya bisa penipu. Artinya bisa penipu. Tetapi kemudian diganti menjadi orang yang bergumul melawan Allah dan manusia dan menang ya karena pergumulan ya dalam cerita Yakub bergumul dengan orang di tepi sungai Yabok itu ya. Ya, ini adalah berkat Tuhan ya untuk Yakub. Dikasih nama Israel yang artinya luar biasa banget ya. Bergumul melawan Allah dan manusia dan menang ya. Jadi ini nama apa ya? Mengandung tuah. Jadi kalau orang Jawa bilang ada tuahnya. Jadi nama mengandung tuah. Dan nama-nama yang seperti ini itu nggak boleh ya dicemarkan kalau kita melihat nama begitu pentingnya ya. Dan dibangun dari kita kecil, dari pertama kali diberi nama, kemudian kita dididik oleh orang tua, kemudian kita harus menjaga diri dari ini itu untuk nama kita. Nah, ketika ada orang mencemarkan, ya kurang ajar sekali ya. Jadi memang benar-benar harus dilawan seperti Yusuf itu. Walaupun dia nggak berdaya sebagai seorang budak, dituduh oleh tuannya, dia tetap melakukan perlawanan. Walaupun setelah, misalnya ya, katakanlah setelah 8 tahun atau setelah 6 tahun dia di penjara, kayak nggak ada harapan lagi. Tapi begitu ada kesempatan, dia berusaha melawan. Dan akhirnya karena perlawanan yang nggak pernah kendor itu dari Yusuf, dia punya kesempatan dan akhirnya bisa memenangkan kasusnya. Makanya juga kalau kita lihat di dalam Ulangan, nah kita coba baca video. Ulangan 5 ayat 11 ini pamungkasnya ya tentang nama ya. Ulangan 5 ayat 11, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Iya, jadi nggak boleh dicatut ya nama Tuhan ya. Sekarang ada banyak orang mencatut nama pejabat ya untuk keuntungan diri sendiri. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu
Kalau dalam TB1 dengan sembarangan atau ini TB2 ya, untuk disalahgunakan. Jadi, nama itu penting dan kita nggak pernah tahu Tuhannya. Kita maksudnya berjumpa langsung dengan Tuhan itu kita nggak. Wujudnya bagaimana kita nggak tahu. Tetapi yang diberitakan kepada kita adalah nama Tuhan. Dan dalam nama itu terkandung seluruh karakter ya, karakter, kepribadian, kemuliaan, semuanya dari kualitas apa yang disebut sebagai Tuhan itu ada di dalam nama itu. Jadi nama itu sangat-sangat penting, sangat-sangat berharga, yang mana oleh kitab Ulangan dan Tuhan bilang sendiri bahwa nggak boleh digunakan sembarangan, nggak boleh disalahgunakan, nggak boleh disebut sembarangan, apalagi dicemarkan. Cemarkan nggak boleh, apalagi dituduh, difitnah dan lain-lain. Nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi itu Vincent. Kalau kita bicara soal kejahatan pencemaran nama baik yang saat ini cukup cukup viral, cukup menyita banyak perhatian di media sosial atau di berita-berita di televisi ya. Nah ternyata di dalam Alkitab sudah terjadi Vincent, dan dianggap sebagai kejahatan yang katakanlah sangat serius ya, cukup luar biasa. Ada contoh, sudah ada hukuman. Jadi Alkitab sudah memikirkan hukuman untuk itu sebagai pencegahan. Dan kenapa nggak boleh? Karena nama itu penting. Ya kira-kira begitu Vincent. Baik, terima kasih banyak Pak Tri untuk materinya ya sahabat Alkitab sekalian. Kita bisa melihat tadi tentang beberapa contoh kasus ya, kita diingatkan kembali ya bahwa pentingnya untuk menjaga sebuah reputasi ya, dan oleh karena itu ada hukum yang bahkan sangat berat ya tentang pencemaran nama baik gitu ya, yang kalau kita sekarang menyebutnya lebih familiar demikian. Atau kalau yang di teks-teks itu kita melihat tentang bagaimana mereka difitnah ya oleh pihak-pihak tertentu seperti beberapa kasus seperti Nabot, Yusuf, dan lain-lain. Nah, sahabat Alkitab sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, kita akan terlebih dahulu saksikan tayangan berikut ini. Karena itu menjadi makanan kami yang membawa kami sampai pada hari ini. Itu Alkitab. Karena kami belajar dari situ, kami bertumbuh itu dari Alkitab itu sendiri. Kami belajar dan juga kami praktekkan. Untuk bisa memperoleh Alkitab, membelinya memang cukup berat bagi jemaat kami di pedesaan. Dan itu menjadi pergumulan kami selama ini. Dan puji Tuhan, pergumulan itu Tuhan menjawab melalui Lembaga Alkitab Indonesia dengan wujud nyata hari ini hadir di tengah-tengah kami dan menyerahkan Alkitab ini. Sepanjang tahun 2025, Tuhan telah menuntun langkah kita. 155.000 Alkitab telah menjangkau umat Tuhan yang begitu merindukan sentuhan firman-Nya. Terima kasih kepada para mitra yang telah membuka pintu harapan bagi mereka yang selama ini sulit memiliki Alkitab. Toko-toko yang menjual bacaan-bacaan rohani maupun Alkitab itu tidak ada, bukan jarang, tapi tidak ada sama sekali. Sehingga untuk mendapatkannya butuh menyeberang ke provinsi, dan itu menempuh perjalanan sekitar 8-9 jam. Dan pada tahun 2026, kita kembali berjalan bersama. 155.000 Alkitab dan bagian-bagiannya akan diteruskan ke Dairi, Lampung Tengah, Sintang, Mahakam Hulu Kutai Barat, Barito Timur, Rampi, Sumba Tengah, Wewewa, Kodi, Lama Holot, Rote Barat Daya, Mee, Tolikara, Walak, dan Una. Mari terus mengambil bagian dalam karya Tuhan yang mulia ini.
agar firman-Nya hadir, menguatkan, dan menerangi setiap umat-Nya dimanapun mereka berada. Baik, sahabat Alkitab sekalian, demikian informasi yang dapat Anda saksikan. Dan kita masuk kembali dalam tema kita hari ini, yaitu tentang pencemaran nama baik dalam perspektif Alkitab, kesaksian palsu, dan nilai sebuah nama. Nah, tadi kita telah mendengar bersama dari Pak Tri ya, terima kasih banyak untuk materi ya yang kembali mengingatkan kita ya untuk lebih lagi membaca teks Alkitab lebih pelan-pelan gitu ya kali sahabat Alkitab, bahwa ketika tadi kita menemukan ternyata begitu besar ya pengaruh sebuah nama dan begitu pentingnya sehingga ada hukum khusus yang disediakan itu kan yang diberikan bahkan oleh Allah terkait tentang kesaksian palsu itu ya atau yang biasa terjadi sekarang pencemaran nama baik gitu ya istilahnya. Dan tadi telah dibahas juga ya Pak ya, tentang nama itu ya Pak. Nah, saya jadi ini ya, kenapa berarti apakah bisa dibilang kalau zaman sekarang mungkin pencemaran nama baik itu masih sering dianggap sesuatu yang ya tidak terlalu berat gitulah ya yang cukup dianggap agak remeh juga. Kadang orang tidak menyadari bahwa tindakannya itu termasuk pencemaran nama baik gitu. Mungkin bisa seperti itu. Tetapi mungkin kalau kasus lain seperti oh dia mencuri, entah mencuri waktu gitu kan atau mencuri kesempatan, orang mungkin lebih mudah ya untuk eh, men- memahami atau menyadari kalau dia telah melakukan pencurian gitu kan, entah materi, entah waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau telah melakukan pencemaran nama baik gitu kan, telah itu berujung pada merusak reputasi gitu, mungkin sepertinya kayak lebih ini ya, lebih ringan lagi, apa ya, orang lebih kurang menyadari gitu ya. Nah, sementara di Alkitab itu betapa hukum ini ditempatkan ya sejajar dengan pelanggaran serius lainnya gitu kan. Bahkan masih dalam urutan yang agak di atas-atas gitu ya hitungannya gitu kan. Ke berapa berarti ya tadi ya kalau di ulangan tadi. Nah, Ya. ini kira-kira mengapa ya Pak praktek pencemaran nama baik ini apakah zaman dahulu juga memang sering diremehkan atau sebenarnya zaman sekarang aja seperti itu. Kalau dulu sebenarnya emang benar-benar ya itu sesuatu yang serius gitu. Zaman dulu tentu serius ya, karena akibatnya itu bisa langsung kelihatan pada saat itu juga, Vince. Seperti misalnya kasus Nabot ya. Nabot itu langsung dituduh bahwa dia eh, menghujat Allah, menghujat raja. Dan langsung begitu diputuskan, ya kamu terbukti, terbuktinya dengan apa? Nggak pakai macam-macam, cukup pakai 3 saksi. Dan saksi itu semua dibayar oleh Isabel. Ya, untuk bikin kesaksian palsu itu. Dan langsung pada hari itu juga, Nabot mati, dibunuh, dan kebun anggurnya diambil. Jadi akibatnya besar ya, dia mati, keluarganya kehilangan harta benda, kehilangan penghidupan. Sangat menghancurkan kan? Sangat menghancurkan. Yeremia waktu itu juga dituduh ya, dituduh mau membelot kepada pasukan musuh, langsung masuk penjara. Padahal dia pergi ke kampungnya itu mau jual tanah, gitu loh. Jadi sangat kelihatan ya, sangat kelihatan menghancurkan. Kalau misalnya kita bicara kasus yang lagi viral ya, lagi viral sekarang itu tentang ijazah palsu ya. Nah kalau tuduhan itu ternyata benar ya, kalau misalnya benar ijazahnya palsu, kalau ijazahnya palsu, kan kemudian orang yang dituduh ijazah palsu itu kemudian bisa dituntut yaitu apa? Dituntut pemalsuan dokumen ya. Yang jelas pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen nanti masuk penjara itu. Kalau terbukti dia melakukan pemalsuan dokumen, akan masuk penjara. Jadi bukan nggak ada konsekuensi gitu. Jadi kalau kita pakai hukum di dalam Alkitab untuk para penuduh ijazah palsu ini, ya mereka harus masuk penjara karena dia melakukan sesuatu tuduhan yang bisa berujung pada orang yang dituduh itu masuk penjara kalau itu benar. Tapi karena kalau mungkin ini adalah tuduhan palsu dan salah ya dia harus masuk penjara. Kalau itu kita pakai prinsip ya, prinsip dari kitab Ulangan tadi bahwa nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Masuk penjara ya ganti masuk penjara. Begitu Vinca.
Jadi tergantung ya, tergantung dari Iya. tuduhannya. Tapi yang jelas, kalau misalnya itu benar ya, bukan hanya dia masuk penjara, kalau dalam kasus ijazah ya, tetapi juga reputasi yang dibangun selama puluhan tahun hancur lebur, ya kan? Hancur lebur ya. Eh, reputasinya kan dibangun nggak mudah. Membangun reputasi apalagi di negara demokrasi nggak mudah ya. Karena dalam setiap step kehidupan itu ada pro kontra, ada hoak, ada berita palsu, ada macam-macam. Kalau orang benar-benar sampai bisa membangun sebuah reputasi yang bagus, itu sesuatu itu hasil usaha yang sangat keras, Winca. Dan kalau itu dihancurkan begitu saja lewat sebuah eh, tuduhan palsu, nah itu kan kejahatan luar biasa ya. Jadi reputasinya hancur, kalau masuk penjara ya tentu saja hidupnya juga dalam tanda kutip hancur juga. Itu Iya, Vince. Pak. Iya, berarti bahkan ini ya, kalau tadi kalau yang Nabot tadi berarti eh, dampak dari pencemaran nama baik gitu kan, itu juga berarti tidak hanya ke individu tersebut ya, tapi juga berpengaruh ke keluarganya ya Pak. Bahkan mungkin bisa ada, apakah ada juga contoh yang keluarganya akhirnya ikut dihukum nih karena perbuatan salah satunya, entah dia itu sebenarnya cuma dituduh gitu kan, difitnah, akhirnya sekeluarga ikut kena fitnah seperti itu. Bisa jadi kalau kita lihat ya dalam sebuah cerita di kitab Hakim-Hakim itu ada seseorang yang dituduh, tapi ini kebetulan tuduhannya benar ya. Oh iya. Tuduhannya benar bahwa dia mengambil barang-barang yang sebenarnya dikhususkan untuk Allah. Dikhususkan untuk Allah harus dimusnahkan ya ketika dia melakukan penaklukan. Um, bukan kitab Hakim-Hakim, di kitab Yosua ya, di kitab Yosua. Akan kalau nggak salah namanya. Dan dia dihukum, dia hanya satu orang yang melakukan kejahatan ya. Mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan itu. Yang kemudian dihukum mati siapa? Apakah dia saja? Enggak ya. Keluarganya semuanya, semua miliknya itu Termasuk dihancurkan. keluarga. Termasuk keluarga, anak-anak, mungkin kambing dombanya kali ya. Semua dihancurkan begitu. Jadi dalam sistem peradilan kuno itu benar-benar sangat-sangat konsekuensinya sangat besar ya. Saya nggak tahu kalau soal Nabot karena nggak ada cerita ya, nggak ditulis ceritanya dan Iya. apakah kejahatan menghujat nama Tuhan itu keluarganya ikut dihukum atau enggak, eh, tidak jelas. Tetapi untuk kasus yang saya ceritakan ini bukan hanya pelakunya, tetapi keluarganya juga ikut dimusnahkan. Bayangkan kalau misalnya itu tuduhan palsu, ya kan? Misalnya ini nggak terbukti, dia sudah dihukum duluan, gitu. Ternyata di belakangnya nggak terbukti. Itu kan Kasihan sebuah ya. ya dampak yang sangat luar biasa begitu. Iya, Dan sekarang pun berarti sebenarnya dampaknya luar biasa, Punca. Cuma iya, kadang-kadang eh, orang nggak menyadari aja. iya, iya, Hmm. kurang aware. Ya. Hmm. Oh, berarti kan kalau tentang kesaksian palsu ya atau pencemaran baik ini, kalau tadi seperti ada kisah Nabot yang langsung dihukum mati. Tapi kalau yang Yusuf, dia kan di penjara gitu kan, sekian Hmm. tahun gitu. Nah, apakah berarti tentang hukum dari kesaksian palsu atau pencemaran nama baik ini semacam ada ini tingkatannya kayak gradasinya gitu ya Pak. Jadi ada yang ringan, ada yang berat Ya, gitu. Kalau yang ringan beratnya itu bukan karena tuduhan palsunya, tetapi jenis tuduhan yang oh jenis ya. dikenakan ya. Kalau misalnya tuduhannya bersinah ya, bersinah kan hukumannya apa? Hukumannya kan dirajam ya, mati juga gitu. Tapi beda kalau misalnya tuduhannya ya mungkin kejahatan yang lebih kecil ya, kejahatan yang lebih kecil misalnya apa? eh, Ya itu belum bersinah ya kayak kayak Yusuf itu ya. Dituduh mau memperkosa, ternyata nggak dihukum mati ya, cuma masuk penjara. Jadi tergantung tuduhannya, tuduhannya. Jadi kalau tuduhannya berat ya konsekuensinya berat. Ya, kalau tuduhannya agak ringan-ringan ya tuduhan apa konsekuensinya juga agak ringan-ringan. Tetapi yang mesti kita clear adalah bahwa kejahatan pencemaran nama baik ini bisa dipakai orang untuk apa? Untuk mendatangkan hukuman baik ringan maupun yang paling berat. Makasih. Tadi juga menarik ketika disebutkan tentang eh, Amsal ya, yang nama baik lebih berharga dari kekayaan gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan tentang bagaimana orang percaya harus bersikap ketika difitnah tetapi tidak mendapatkan keadilan.
bagaimana harus bersikap. Padahal kan katanya nama baik lebih berharga dari kekayaan. Tetapi bagaimana jika kasusnya itu eh, ketika dia tuh difitnah dan tidak mendapatkan keadilan seperti Yusuf, gitu. Jadi kan nama baiknya juga ini mungkin dari perspektif korban gitu ya. Kalau Ya. kejadian sampai sekarang gitu kan. Nah itu Hmm. apakah kita masih relevan untuk tetap eh, mempertahankan dengan ini ya Amsal tadi gitu dengan menyandingkannya dengan Amsal bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan. Ya, mempertahankan nama baik itu harus ya. Itu Iya, penting karena itu adalah harta yang sangat berharga, melebihi kekayaan besar yang dimiliki seseorang. Tetapi caranya bisa beda-beda, ya kan? Mempertahankan itu pasti caranya bisa berbeda-beda. Caranya bisa melalui apa? Melalui pengadilan. Kalau itu memang tersedia jalur itu ya, melalui pengadilan boleh. Yang jelas kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Seperti Yusuf ya. Yusuf dia diadili sebenarnya. Eh, Dia akhirnya masuk penjara kan, karena diadili dia masuk penjara. Nabot juga kan, dia tidak begitu saja eh, apa? Tidak begitu saja langsung di rajam batu atau langsung dibunuh begitu, langsung dihukum. Tapi dia diadili gitu. Cuma pengadilannya yang nggak jujur, sehingga dia tidak mendapatkan keadilan di sana. Tapi selama jalur itu ada, kita harus mengusahakannya. Maksudnya kita mengusahakannya nggak masalah. Dan saya pikir memang harus mengusahakan, karena kita harus melindungi nama kita kan. Dan itu penting. Tetapi kalau itu tidak bisa, ya kita tetap harus apa ya, percaya bahwa kita tidak melakukan itu, dan minimal kita tetap melindungi nama nama kita eh, apa ya, dari, maksudnya secara mental kita tidak boleh hancur ya. Secara mental kita tidak boleh hancur, kita tetap percaya kepada Tuhan, karena pada akhirnya seperti dalam kasus Yusuf, akhirnya Tuhan memberikan jalan ya, walaupun setelah cukup lama bertahun-tahun ya, kemudian ada kesempatan untuk memulihkan nama baik. Bahkan bukan hanya memulihkan nama baik ya yang terjadi pada Yusuf, tetapi mengangkat Yusuf kepada level yang jauh lebih baik, jauh lebih tinggi. Begitu. Tapi kalau kita mau bersikap seperti Yusuf bagus juga. Bersikap seperti Yesus ya. Yesus ketika dia dituduh macam-macam ya, dia tidak menjawab. Tidak menjawab. Dan akhirnya, tetapi Yesus kan punya misi khusus ya, punya misi khusus bahwa dia memang harus mati ya untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia, sehingga dia tidak melakukan perlawanan waktu di dalam pengadilan ya, melawan semua apa tuduhan-tuduhan palsu, pencemaran nama itu dia nggak lawan. Tetapi bagi kita mesti bijaksana ya dalam melihat kalau misalnya kita menghadapi kasus semacam ini. Tetapi yang jelas prinsipnya melawan itu boleh, dan saya pikir harus ya, kita harus mempertahankan nama kita karena nama itu penting ya, penting kita bangun dan berharga. Tapi kalau misalnya belum ada jalan keluar untuk menang, ya kita harus tetap teguh sampai suatu saat uh, ada waktu di mana nama kita dipulihkan. Kadang-kadang waktu yang akan menyembuhkan semuanya, iya Pak. dan tentu saja Tuhan. Itu Vincent. Baik Pak Tina. Tapi kalau misalnya gini, kan kadang kita ingin membongkar sebuah uh, kasus gitu ya Pak ya. Tapi itu pasti kalau terbongkar berpotensi mencemarkan nama baik orang yang jahat itu, lah itu gak apa-apa berarti ya Pak. Ya enggak bisa. Kan beda ya. Mencemarkan nama baik enggak boleh. Kalau membongkar kejahatan orang boleh ya. Tapi Boleh, walaupun mencemarkan nama baik dalam arti kita iya, melakukan tuduhan palsu, enggak ada bukti. iya, iya. Beda ya. Jadi kalau Enggak ya. misalnya kita ingin membongkar kasus dan itu harus akhirnya terbuka bahwa orang itu dulu pernah mencuri ya. Iya. Dan kita harus mengatakan bahwa orang itu mencuri. Kalau memang itu benar-benar mencuri, kalau kita ngomong orang itu mencuri, itu bukan pencemaran nama baik, tetapi itu adalah pembongkaran kasus. Ya, beda. Kalau pencemaran nama baik, kita menuduh dia mencuri, padahal dia nggak mencuri. Ya, jadi beda. Jadi pencemaran nama baik itu adalah tuduhan palsu, nggak ada bukti, dengan maksud. Jadi pasti ada maksudnya. Maksudnya apa? Menghancurkan reputasi seseorang. Begitu, Vincent. Terima kasih. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Pak, tentang nilai sebuah nama ya tadi. Nah, kalau kita baca juga tentang nama Abram
berubah menjadi Abraham gitu, Yakub menjadi Israel. Nah, tentang perubahan nama seorang selama perjalanan imannya ini sebenarnya apa sih Pak yang pesan yang ingin disampaikan dari nama-nama tokoh Alkitab yang banyak seperti Saulus menjadi Paulus. Nah, itu sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan tentang perubahan nama itu, Pak? Selain kalau Yakub kan mungkin karena namanya eh, kurang bagus gitu kan artinya, makanya diganti Israel gitu. Nah, kalau untuk yang lain tuh apakah ada makna khusus, makna teologi khusus tentang perubahan sebuah nama itu ketika dalam proses perjumpaannya dengan Tuhan? Ya itu adalah panggilan baru hidupnya. Jadi nama yang Hmm. diberikan itu, perubahan nama itu menjadi panggilan hidupnya yang baru. Jadi tujuan hidup seseorang sebelum diganti namanya itu dan setelah dia diganti namanya itu harus benar-benar berubah, ya kan? Katakanlah kalau Yakub, Yakub kan namanya bisa penipu, ya, artinya bisa penipu. Ya kita lihat ya dia menipu, menipu kakaknya di Esau, kemudian menipu Laban ya, tukang tipu nih, tipu-tipu. Ya juga Setelah ya. jadi Israel, dia nggak boleh lagi melakukan itu. Iya, iya. Jadi Israel, dia harus menjadi umat pilihan Allah ya. Hidupnya harus jauh lebih baik. Abram juga begitu kan. Abram dia cuma hidup untuk keluarganya dan lain. Tapi setelah menjadi Abraham, dia harus tahu bahwa panggilannya itu untuk menjadi berkat, menjadi bapa banyak bangsa. Ya, begitu. Yosua, Yesus dari Yosua ya bahasa Ibrani-nya, artinya Tuhan menyelamatkan. Dan dia harus benar-benar melakukan penyelamatan. Makanya Yesus rela, rela nggak melawan waktu di pengadilan. Karena sesuai namanya Tuhan menyelamatkan. Dia harus menyelamatkan manusia melalui itu. Jadi ya seharusnya begitu, Vinca. Jadi ini bagus juga untuk refleksi kita ya bahwa sekarang kita bertanya ya, nama kita itu sebenarnya apa sih maksudnya? Dan kita harus hidup sesuai dengan itu gitu. Seperti nama saya nggak ada artinya apa-apa. Karena orang tua mungkin nggak tahu ya dulu ya waktu memberi nama. Nggak ada makna makna khusus gitu. Ya wes kita harus apa, ya, membangun sendiri hidup kita dan nama kita. Ya katakanlah nama kita yang nggak ada arti itu, ini seperti wadah kosong ya, yang harus kita isi dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Ya begitu, Wijay. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Tri untuk materi hari ini ya sahabat Alkitab sekalian yang memberikan pencerahan nih buat kita semua tentang kasus pencemaran nama baik dalam perspektif Alkitab dan yang penting juga tentang nilai sebuah nama. Dan sahabat Alkitab sekalian, sebelum kita mengakhiri bincang Alkitab pada sore hari ini, nah ada informasi nih untuk sahabat Alkitab sekalian, telah tertera di layar sahabat Alkitab sekalian, Kris ya, dan di situ merupakan bentuk ya sarana bagi sahabat Alkitab yang ingin memberikan bantuan mendukung untuk program layanan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, bagi sahabat Alkitab yang ingin membantu melalui Dana, nah sahabat Alkitab bisa scan lalu gunakan kode unik 67 pada akhir nominal. Tapi jika ada sahabat Alkitab yang masih ingin bertanya-tanya, ingin membantu program khusus misalnya apa PBA atau SDK gitu kan. Nah, sahabat kita bisa bertanya-tanya di email juga bisa di info@alkitab.or.id atau di media sosial Lembaga Alkitab Indonesia. Dan akhir kata sebelum kita mengakhiri pada bincang Alkitab sore hari ini, mohon kesediaan Pak Tri ya memberikan closing statement nih Pak untuk kita semua terkait dengan tema kita hari ini Pak. Ya, pencemaran nama baik itu seperti kejahatan yang ringan dan kadang-kadang dengan mudah kita juga melakukannya untuk hal-hal yang nggak serius. Tapi sebenarnya akibat dari kejahatan itu serius. Jadi kita mesti hati-hati ya. Dan kalau kita yang menjadi korban ya tentu saja kita harus memperjuangkan untuk pembelaan nama kita. Itu nggak apa-apa. Ya, jadi kita belajar dari Alkitab ya bahwa ini penting dan kita harus menjaga diri baik-baik supaya tidak ya masuk ke dalam kejahatan semacam itu. Kita aja Vince. Baik, terima kasih banyak Pak Tri untuk materi, untuk refleksi terkait dengan tema pada hari ini. Dan sahabat Alkitab sekalian, bagi sahabat yang baru pertama kali mengikuti program Bincang Alkitab, nah jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Lembaga Alkitab Indonesia, supaya ketika ada informasi-informasi menarik lainnya, sahabat Alkitab dapat mengikutinya.
Dan sahabat Alkitab juga boleh loh kalau ingin berbagi ke rekan, keluarga, atau teman terdekat supaya kita bisa belajar bersama tentang materi-materi tentang pemahaman Alkitab supaya kita juga dapat semakin diperkaya. Dan akhir kata, sampai jumpa pada bincang Alkitab selanjutnya. Salam Alkitab untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati.